Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajeng Anindita, Aulia Rahman, Faridatun Munawaroh, dan Hasna Nur Aisyah akan membahas tentang konsep dasar dan prinsip dari terapi gen. Oke, langsung aja kita dengarkan materi berikut ini. Materi yang pertama yaitu adalah konsep dasar terapi gen. Yang pertama kita membahas definisi. Terapi gen adalah teknik eksperimental untuk mengobati penyakit dengan mengubah materi genetik pasien. Seringnya, terapi gen bekerja dengan mengenalkan salinan sehat dari gen yang cacat ke sel pasien. Ide di balik hal ini adalah memodifikasi informasi genetik dari sel pasien yang menyebabkan penyakit dan mengembalikan sel itu ke kondisi normal. Transfer materi genetik dilakukan umumnya menggunakan viral vektor yang menyebabkan kapasitas biologisnya sendiri untuk memasuki sel. Kemudian berikut merupakan ilustrasi dari terapi gen. Jadi yang pertama itu ada bagian DNA atau gen yang mengandung perintah, yang mana perintah ini untuk membuat protein yang berguna yang dikemas dalam sebuah vektor. Vektor bertindak sebagai kendaraan untuk membawa DNA baru ke dalam sel-sel dari pasien dengan penyakit genetik. Di dalam sel pasien, DNA atau gen tersebut diekspresikan oleh sel untuk menghasilkan protein terapeutik dan pengobatan untuk penyakit pasien. Selanjutnya, itu ada teknologi penghantaran gen bagian 1. Yang mana yang pertama ini kita membahasnya yang secara in vivo, yaitu berupa penghantaran sistemik, yang mana ini merupakan injeksi kompleks vektor atau DNA ke dalam pembuluh darah sehingga akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Ia dilakukan jika organ target tidak dapat dicapai secara langsung, namun ia memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, spesifitasnya rendah, yang mana ini berpengaruh dan dapat merusak jaringan normal. Yang kedua, ia butuh konsentrasi tinggi, yang mana konsentrasi tinggi ini dibutuhkan agar dapat diperoleh level terapeutik yang efektif. Namun, jika konsentrasinya tinggi, maka mungkin saja bersifat toksik dan induksi sistem imun. Teknologi penghantaran gen yang kedua yaitu penghantaran langsung lokal atau in vivo, yang merupakan injeksi langsung kompleks vektor atau DNA ke jaringan tubuh, di mana ada resiko kesulitan dalam kontrol ekspresi gen. Teknologi penghantaran gen yang ketiga yaitu pengkulturan sel culture base atau ex vivo, penumbuhan sel pada media yang sesuai dengan penambahan faktor pertumbuhan sebelum ditransplantasikan ke pasien. Sel transplantasi dapat diinjeksikan secara langsung dalam bentuk terenkapsulasi atau dalam bentuk jaringan yang tersusun dari sel dan matriks pendukung. Metode ini lebih disukai karena menimbulkan respon imun lebih rendah dan toksisitas yang lebih kecil. Prinsip terapi gen. Penghantaran terapeutik transgen atau gen yang bersifat terapeutik yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam nukleus dan dapat menginduksi terjadi transkripsi dan translasi. Selanjutnya akan dihasilkan protein terapeutik yang dapat memberikan fungsinya untuk terapi. Gen yang diantarkan ini memasuki sel-sel transgenik baik ke dalam jaringan somatik untuk memperbaiki fungsi yang rusak atau ke dalam garis germinal untuk transmisi ke keturunan. Terapi garis germinal. Pada terapi gen sel kelamin ini digunakan sel kelamin jantan atau sperma maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Terapi somatik. Pada terapi gen sel tubuh ini dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Terapi gen pada tubuh spesifik untuk setiap pasien dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Kesimpulan dari penjelasan kelompok kami yaitu, yang pertama, terapi gen dapat digunakan dalam pengobatan penyakit genetik. Yang kedua, transfer gen umumnya dilakukan dengan menggunakan viral vektor. Yang ketiga, teknologi penghantaran gen terdiri dari penghantaran sistemik, penghantaran langsung lokal, dan pengkulturan sel. Yang keempat, terapi gen berprinsip pada penghantaran gen terapeutik ke nukleus yang pada akhirnya dihasilkan protein terapeutik. Yang terakhir, terdapat dua tipe terapi gen, yaitu terapi gen somatik dan terapi gen garis germinal.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.